dari luar kota Purwokerto. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang dalam program Doa Sehati Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokerto. Malam hari ini kita mau menyatukan hati kita di hadapan Tuhan. Kita membawa setiap hati kita untuk kita memberi yang terbaik. Menjadi pilihan kita adalah mendengarkan apa yang mau dikatakan Tuhan melalui firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita membawa hati kita yang terbaik, biar kita boleh berkenan di hadapan Tuhan lewat apa yang kita persembahkan malam hari ini di hadapan Tuhan, yaitu hati yang mendekat kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita bersama-sama. Kita nyanyikan Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah.
besarlah setiamu Tuhan. Sungguh baik Tuhan dan teramat baik. Siapakah yang seperti Engkau Tuhan, yang begitu mengasihi kami. Yesus, terima kasih Tuhan, besarlah setiamu. Teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan yang Tuhan beri kepada kami hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu, perhatian-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih memberikan kami kekuatan serta kesehatan menjalani hari ini sampai malam tiba. Menjelang kami beristirahat, kami mendapati pertolongan Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami membawa hidup kami, membawa hati kami untuk datang mendekat kepadamu, untuk datang menghampiri Engkau. Kami mau mengambil bagian yang terbaik untuk kami belajar ketetapan-Mu, kami belajar mengenal suara-Mu, kami belajar mengerti isi hati-Mu, dan kami terbuka akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara melalui hamba-Mu yang Tuhan persiapkan, Bapak Pendeta Nono Robi Halso, untuk memberkati kami dengan firman-Mu. Kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari katakan amin. Amin, amin, amin. Shalom, shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat malam saudara yang terkasih. Saya percaya bahwa saudara hari ini masih dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Jika saudara hari ini sadar bahwa Tuhan itu sangat peduli dan baik dalam kehidupan kita hari-hari ini. Selamat malam untuk Pak Musi Teja yang ada di Solo. Selamat malam untuk Ibu Yuli yang ada di Purwokerto. Selamat malam untuk Pak Victor yang ada di Purwokerto juga. Kiranya hari-hari ini kita semakin jelas apa yang menjadi tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama belajar kebenaran akan firman Tuhan, kembali ke Alkitab kita, back to the Bible. Bagaimana kehidupan kita harus dituntun oleh firman Tuhan, yang kita percayai
sebagai orang Kristen, yaitu Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak saudara malam hari ini merenungkan bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan Yesus itu berdampak dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan, ada perubahan hidup dalam kehidupan kita. Ada tanda-tanda sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang mengaku menjadi pengikut Yesus adalah orang yang siap untuk berubah dan diubahkan hidupnya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Malam hari ini kita akan bincang-bincang tentang perubahan hidup sejak ikut Yesus. Jadi, orang yang ikut Yesus itu apakah terlihat perubahan yang berbeda? Yang tadinya sebelum mengikut Tuhan Yesus, kemudian apakah ada bedanya dengan ketika seseorang sudah mengikut Yesus? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca ya dari surat Filipi pasal yang ketiga, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-12. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang kedua sampai dengan yang ke-12. Selamat malam, shalom untuk Bu Titi yang ada di Purbalingga. Apakah di Purbalingga sedang hujan? Ya, di Purwokerto hujan. Ya. Bacaan kita dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita simak sama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau lebih atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Demikian bacaan kita pada malam hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa ada di antara kita yang memiliki banyak prinsip ya tentang kehidupan ini. Ya, ada yang masih berpegang teguh pada prinsip orang tuanya, ada yang masih berpegang teguh pada prinsip leluhurnya, ada yang masih berpegang teguh pada prinsip ya budaya masyarakat sekitarnya, ya. Ada juga yang memegang teguh
berpindah kepada ajaran Alkitab sebagai tuntunan dalam kehidupannya. Nah, saudaraku, setiap orang akan dipengaruhi oleh pandangan-pandangan hidup yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, marilah kita berkaca bagaimana Alkitab mengajarkan tentang kehidupan kita ketika kita mengikut Kristus. Apakah sejak ikut Kristus, Yesus Tuhan itu, kita mengalami perubahan hidup, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi, menjadi Kristen, menjadi pengikut Yesus bukan hanya sekedar dikenal sebagai orang yang pergi ke gereja kalau ibadahnya, tapi orang akan mengenal perubahan kehidupan yang terjadi bagaimana kita itu mengiring, mengikut, meneladani Tuhan Yesus. Ya. Ada seorang tokoh dalam sejarah, D.L. Moody namanya, pernah mengatakan demikian, Alkitab hadir bukan sekedar menambah ilmu pengetahuan, tetapi untuk mengubah kehidupan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab, kitab suci, firman Tuhan itu bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan yang harus kita ketahui semuanya. Tetapi untuk mengubah kehidupan kita masing-masing sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen tidak sadar bahwa prinsip yang ia pegang itu sebenarnya bukan prinsip Alkitab, bukan prinsip firman Tuhan. Seperti Amsal bilang, ada orang yang menyangka jalannya lurus, tapi ujungnya maut, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebenarnya ada orang yang melakukan sesuatu kelihatan baik, padahal itu tidak punya dasar tentang firman Tuhan. Sebenarnya itu sedang bertolak belakang dalam firman Tuhan. Nah, di sini saya ingin mengajak merenungkan kehidupan Paulus. Paulus mengambil satu sikap ketika percaya kepada Yesus. Pada ayat yang ke-7 mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Semua apa yang dimiliki oleh Paulus dikatakan kuanggap sampah, kata Paulus. Kuanggap rugi. Jadi di situ ketika menemukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, ia benar-benar menghidupi apa yang ia percayai. Berbeda dengan kebanyakan orang Kristen, yang punya pengetahuan tentang firman Tuhan, tapi tidak menghidupi firman Tuhan. Punya pengetahuan tentang Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, tapi ia jarang-jarang mempercayai Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan bukan semata-mata Alkitab, pengenalan kita tentang Kristus semestinya juga mengubah kehidupan kita sehingga semakin hari kita menjadi semakin serupa dengannya dalam berbagai aspek kehidupan kita. Semakin serupa dengan Kristus. Jadi orang Kristen itu endingnya, tujuan hidupnya itu semakin hari semakin serupa dengan Kristus yang ia sembah, yang ia puja, yang ia hormati, yang ia sanjung. Ia akan menduplikasi apa yang menjadi keteladanan Kristus ketika ada di bumi. Bahkan keteladanan Kristus ketika dia berkata bahwa aku telah mengosongkan diri. Artinya apa? Ia yang punya surga rela meninggalkan tahtanya hanya untuk menolong saudara dan saya. Nah, saudaraku, ada perubahan besar dalam kehidupan Paulus. Ia tidak lagi menggunakan hukum-hukum agama sebagai sarana untuk berdamai dengan Allah. Penderitaan dan kematian Kristus telah menginspirasi dan membuat Paulus mengimani bahwa hanya melalui pengorbanan, kasih, dan anugerah Allah saja dia dapat mengalami hidup yang benar-benar hidup. Jadi, hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup yang benar-benar hidup di dalam kehidupan Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita hari ini
ya, benar-benar menghidupi iman kita kepada Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus yang dahulunya itu dikenal adalah orang yang ahli dalam kitab suci, karena dia disebut dengan ahli Farisi, ya. Dia ahli dalam hukum Taurat, ya, hukum Taurat dia hafal fasih, ya. Bahkan dia terkenal dengan penganiaya jemaat Tuhan, penganiaya orang-orang yang disebut orang yang percaya dengan Kristus, ya. Dia mengadakan sweeping, dia mengadakan pembantaian kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dia mengadakan, ya, provokasi supaya menangkap orang-orang yang mempercayai Kristus. Tapi ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Kristus, Tuhan Yesus itu, ya, ia berubah hidupnya menjadi orang yang benar-benar mengimani apa yang ia imani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu status sebagai orang Ibrani, orang Farisi, menerima sunat sejak kecil dan banyak kebanggaan lahir lainnya bukan menjadi faktor penentu lagi dalam kehidupan Paulus, ya. Kini yang menjadi fokus hidupnya ialah bagaimana teladan Kristus ia imani dan hidupi berujung pada kebangkitan hidup karunia Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan hidup kita. Apakah hidup kita itu benar-benar mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Atau kita itu sedang memperalat Tuhan Yesus hanya untuk kepentingan pribadi kita? Ataukah hidup kita mau dipakai oleh Tuhan untuk kepentingan Tuhan? Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dulu dianggap sebagai kebanggaan bagi Paulus itu sudah ditinggalkan, ya. Kalau boleh dikira dia adalah seorang anak didik, ya, guru besar Gamaliel. Nah, dia seorang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang pandai, dan orang yang ahli dalam hukum-hukum Taurat. Tapi semuanya itu, ya, dianggap sebagai sampah katanya. Karena apa? Yang terpenting dalam kehidupannya selanjutnya bagaimana ia menyenangkan, mengikuti kemauan Tuhan, apa yang harus ia kerjakan, ya, apa yang harus dia lakukan dalam pelayanan keagamaannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat mengikut Kristus semestinya ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, ya. Tidak lagi tinggi hati, sombong, dan merasa mampu menemukan keselamatan seorang diri karena kita orang yang menganggap bahwa kita adalah orang yang saleh, orang yang benar. Kita sanggup untuk selamat bukan karena pertolongan Tuhan, karena pengorbanan Kristus, tapi karena kesalehan yang menganggap kita menjadi orang yang merasa bahwa kita adalah orang yang hebat, ya kan? Tidak lagi kita menjalankan kehidupan agama tanpa kasih yang tulus, ya kan? Kalau kita menjadi pengikut Kristus, harusnya kita beribadah kepada Tuhan itu punya kasih yang tulus, bukan kasih yang modus. Kasih yang tulus itu tujuan satu-satunya hanya untuk mencari hadirat Tuhan, bukan untuk mencari berkat yang akan Tuhan berikan, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasihi, tetapi kini dengan iman kita menerima Kristus untuk memperbaharui segenap pola pikir hidup kita dan melanjutkan kasih yang kita terima kepada sesama kita dengan nyata dan sungguh-sungguh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak saudara merenungkan perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu yang seharusnya nampak dalam kehidupannya, ya. Kalau dulu kita adalah orang yang tinggi hati, orang yang sombong, merasa benar, merasa pintar, ya. Kita berubah ketika menjadi serupa dengan Kristus itu, kita menjadi orang yang rendah hati, bukan rendah diri, ya kan?
Karena orang yang rendah hati itu percaya diri bahwa dirinya itu sungguh berharga di hadapan Tuhan. Walaupun dianggap orang lain kecil, dianggap orang lain bukan siapa-siapa, ya kan? Tapi kita akan melihat di sini, saya akan mengajak saudara ya merenungkan bagaimana ketika kita menjadi pengikut Kristus ada perubahan itu, terus bagaimana kita menjadi orang yang layak diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Kriterianya apa? Saya ingin mengajak saudara membaca dalam surat Paulus kepada Titus yang ada di pasal yang ke-1, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, kita akan melihat apakah kita ada perubahan kehidupan sebagai pengikut Kristus, ya kan? Pasal 1 ayat yang kelima, dimulai dari ayat yang kelima. Saya ingin mengajak saudara menyimak baik-baik. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat. Orang-orang yang tak bercacat, orang yang tak bercela itu adalah orang baik. Ya, mungkin kita dulu jahat. Ya, ketika mengikut Tuhan kita menjadi orang baik. Nah, yang mempunyai hanya satu istri. Ya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu cukup satu istrinya. Tidak punya simpanan yang lain. Ya. Ya. Terus anak-anaknya hidup beriman. Anak-anaknya hidup beriman. Artinya kita bertanggung jawab terhadap iman anak-anak kita. Apakah anak-anak kita itu semakin hari semakin punya pengenalan akan Tuhan, ya. Terus dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Nah, saudaraku, ada banyak. Hidup tidak senonoh, hidup tidak tertib itu berbicara banyak hal dalam kehidupan kita. Contoh dalam bekerja, apakah kita itu dapat dipercaya oleh atasan, dapat dipercaya oleh perusahaan, ya kan? Apakah kita sebagai orang yang jujur atau sebagai orang yang tukang bohong, ya kan? Apakah kita suka bersilat kata, bersilat lidah, mencari muka padahal mukanya cukup hanya satu, ya kan? Itu bagian dari hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah tangga Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, ya kan? Tidak bercacat, tidak bercela di atas, tidak angkuh. Tidak angkuh itu tidak sombong. Apakah kita hari-hari ini masih sombong atau masih angkuh karena kita merasa bahwa aku sekarang sudah punya nih, punya rumah, punya mobil, ya, punya uang, punya emas, punya istri, punya anak, punya semuanya, sehingga kita menjadi orang yang sombong. Padahal Paulus sendiri itu memiliki segala-galanya dalam kehidupannya di dunia, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi ia menganggap semuanya itu bukanlah suatu keuntungan, bahkan dianggap sampah. Nah, di sini tidak angkuh, bukan pemberang. Bukan pemberang itu arogan, ya, liar, ya kan, gampang tersinggungan. Nah, siapa sih yang tidak gampang tersinggung? Saya aja juga gampang tersinggung kok, ya kan? Harus berani, jujur, ya, mengatakan siapa diri kita supaya kita bisa berubah, ya. Saya juga kadang-kadang egois, ya kan? Saya juga kadang-kadang emosional, ya kan? Bagaimana kita menyadari diri kita supaya kita dapat berubah untuk semakin hari serupa dengan Kristus. Bukan peminum, bukan pemabuk. Minum boleh, ya, tapi peminum di sini artinya seorang pemabuk, ya, alkoholik, ya, bukan pemarah, tidak serakah. Nah, tidak serakah. Ternyata, ya, serakah itu termasuk kriteria, ya,
yang menjadi tolak ukur bagaimana seseorang bisa melayani Tuhan itu tidak bercacat, tidak bercela, ya kan? Sehingga ketika seseorang itu dianggap serakah, maka ia akan menjadi batu sandungan, ya kan? Kita seringkali berkata, ya, bahwa kita adalah orang yang baik. Tapi bagaimana kita menunjukkan kebaikan kita kepada dunia, kepada orang lain, kepada sesama, ya kan? Kita hanya dikenal sebagai orang baik yang tidak pemarah, ya, yang bersikap sopan dan santun, tapi tidak melakukan apa-apa, ya. Itu pun juga disebut dengan orang yang serakah. Kenapa? Hanya untuk dirinya sendiri, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Melainkan suka memberi tumpangan, ya, bukan ya? Bukan. Memberi tumpangan itu, ya, apa namanya? Kelamaan. Apa ya? Berikan apa ya? Tempat. Ya, memberikan tempat. Artinya menyediakan diri untuk orang lain. Ya kan? Terkadang ada banyak orang merasa terganggu dengan kehadiran orang lain. Terkadang orang merasa hidupnya merasa tidak aman ketika ada orang lain. Itu juga termasuk bagian dari serakah, mementingkan dirinya sendiri. Ya, di situ melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, suka akan yang baik. Ternyata ada banyak orang Kristen yang dikenal baik itu tidak suka dengan akan hal yang baik. Kenapa? Cenderung tangannya itu dilipat, ya, tidak suka tangannya itu turun, ya kan? Kenapa? Karena merasa enggan untuk melakukan sesuatu. Di sini dikatakan bahwa perubahan hidup dalam kehidupan itu termasuk suka akan yang baik, terus bijaksana, bijaksono, ya kan? Jangan bijaksana kalau hanya kondisional, tapi dalam kondisi yang lain dia tetap egois, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, hal ini menunjukkan bagaimana kita mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Terus, ya, adil. Apakah kita termasuk orang yang adil dalam perubahan kehidupan kita? Apakah kita termasuk orang yang saleh dan dapat menguasai diri? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, menguasai diri itu hal yang penting. Apakah kita dapat menahan diri? Apakah kita dapat menguasai diri ketika kita merasa harga diri kita disinggung, disentil, ya, direndahkan oleh orang lain, ya. Terus, dan berpegang pada perkataan yang benar, tidak dikenal dengan sebagai omongane wong kuwi koyok perete beton. Beton itu biji nangka, ya. Licin, mencela-mencele, esok tempe, sore dele. Nah, kemarin ngomong A, hari ini ngomong B. Jadi tidak konsisten prinsipnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, kita lanjutkan, ya. Berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat itu ya kembali kepada Alkitab, ya, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Biasanya orang Kristen itu bijak dalam menasihati orang lain, tapi tidak bijak dalam mengendalikan dirinya, tidak bijak dalam mengendalikan perkataannya, ya, tidak bijak dalam dirinya sendiri, ya. Kalau kita menasihatin orang lain sesuatu yang baik, tapi untuk kadang-kadang ketika kita melakukan kesalahan, kita sulit untuk meminta maaf, ya kan? Kita sulit untuk mengakui kesalahan. Karena apa? Akan membuat reputasi kita itu menjadi rusak dan jelek. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat, ya. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Demikian ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, bagaimana seseorang yang mengikut Kristus itu mengalami perubahan hidup. Perubahan hidup sejak ikut Kristus yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya
itu perlu dibangun terus-menerus, ya. Tidak bisa terjadi seketika, tidak bisa terjadi otomatis, ya. Jadi perubahan hidup yang semakin hari meneladani Kristus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Jadi satu-satunya hal yang menguntungkan dalam kehidupan orang Kristen yang sejati adalah Kristus dalam hidupnya. Jika ada Kristus dalam hidupnya, maka dia akan semakin hari bertanggung jawab akan hidupnya, ya, akan keluarganya, akan gerejanya, akan sesamanya, ya. Tidak bisa berdiri sendiri. Dia akan tergerak hatinya untuk peduli, melihat bagaimana ia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi sesama? Jadilah berkat bagi dirimu sendiri, jadilah berkat bagi pasanganmu, jadilah berkat bagi anak-anakmu, jadilah berkat bagi keluargamu, jadilah berkat bagi tetanggamu, jadilah berkat juga jadi dengan apa yang pernah ketemu dengan saudara, ya kan? Tapi memang sulit kita untuk menilai, membaca diri kita apakah kita itu orang baik. Tapi anggapan kita bahwa kita itu orang baik, ternyata kita itu ada banyak yang tidak baiknya ketika kita dinilai oleh Alkitab. Kalau penilaian orang lain itu subjektif, tapi kalau penilaian Alkitab, kita bercermin kepada Alkitab, maka kita akan melihat diri kita dengan sejujur-jujur. Sekali lagi, Alkitab hadir bukan sekedar menambah ilmu pengetahuan, tetapi untuk mengubah kehidupan saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Walaupun itu ada banyak tantangan, ya, dibutuhkan perjuangan supaya kita, kehadiran kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak mungkin kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang jika kita tetap serakah. Tidak mungkin kita menjadi berkat banyak orang jika tangan kita masih tetap terlibat. Tidak mungkin kita menjadi berkat bagi orang lain jika kita masih tetap egois dan tidak bisa mengendalikan diri. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan supaya diberi kekuatan memiliki hidup yang baru, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Bukan mencari penghargaan manusia, tapi bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Saya mau berdoa untuk saudara yang sudah bergabung pada saat ini. Malam hari ini saya percaya bahwa Tuhan tetaplah setia, tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Yang harusnya berubah kehidupan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Bukan semakin hari semakin jauh dari Kristus. Sebagai orang Kristen sudah belajar lama, ya, jadi orang Kristen, tapi semakin hari semakin jauh dari Kristus. Sungguh sangat disayangkan. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus supaya hidup saudara semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Berdoa untuk Ibu Yuli Nurhayati. Malam hari ini saya percaya bahwa Tuhan mendengar, melihat apa yang menjadi pergumulan dan isi hatimu. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidupmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati apa yang sedang engkau dambakan, impikan, rencanakan, sehingga kehidupanmu dipakai Tuhan secara luar biasa dan dahsyat. Berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi hidupmu, kekuatan dan kesehatan menjadi bagianmu. Dalam berkat nama Yesus, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupanmu, tapi percayalah bahwa engkau adalah orang yang ditopang oleh tangan Tuhan. Berdoa untuk Pak Musi yang sudah setia hadir, ya, mengikuti doa sedati. Saya percaya bahwa kesetiaan itu mendatangkan berkat, ya.
Saya percaya bahwa kesetiaan itu mendatangkan mukjizat. Dan saat ini dari Purwokerto berdoa untuk Pak Musi dan keluarga, juga gereja dan jemaat Tuhan yang dilayani, beserta pekerjaan-pekerjaan yang sedang dilakukan, tugas yang sedang diemban dalam berkat nama Yesus. Kiranya Tuhan memberkati, memulihkan rumah tangga keluarga, diberkati keluarga dan anak-anak, diberkati pelayanan jemaat Tuhan yang digembalakan, diberkati pekerjaan-pekerjaan yang sedang dikerjakan. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi kehidupan Pak Musi. Dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk ibu mertua Pak Musi. Kami juga berdoa dari Purwokerto, berdoa untuk ibu mertua Pak Musi, ibunya Ibu Anggra. Kiranya berkat pemulihan kesehatan menjadi bagiannya. Jadilah pulih, jadilah sembuh, jadilah sehat. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kiranya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Sehingga kehidupan ibunya Bu Anggra semakin hari semakin dapat dipakai menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, ya. Berdoa untuk Ibu Titi yang ada di Mipiran, Purbalingga. Malam hari ini dari Purwokerto kami menopang dalam doa, kiranya berkat kemurahan Tuhan itu tetap menjadi bagian keluarga Bu Titi dan Pak Stefan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pasanganmu, Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan juga memberkati usaha pekerjaan dan tokomu. Dalam berkat nama Yesus, berkat pemulihan semakin hari semakin nyata, perubahan semakin hari semakin nyata. Sehingga nama Tuhan semakin hari dipancarkan dalam kehidupan rumah tangga Ibu Titi. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Untuk Pak Ibu Nugrah. Berdoa secara khusus untuk Ibu Nugrah, ya. Kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi, kesehatan, kekuatan, penghiburan, sukacita menjadi bagianmu. Dalam berkat nama Yesus, saya percaya bahwa Ibu Nugrah adalah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan, sehingga pemeliharaan Tuhan itu cukup. Dalam berkat nama Yesus, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, kami percaya mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, bahwa kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, Engkau mengubah kehidupan kami, mengubah arah kehidupan kami semakin hari semakin menuju pada kehendak ilahi, di mana Tuhan Yesus dimuliakan dalam kehidupan kami. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati hidup saudara, katakan amin. Amin. Shalom, selamat malam. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan yang sama. Kiranya berkat kemurahan Tuhan menjadi bagian saudara hari ini dan hari esok. Yang sedang bergumul, Tuhan segera menolong dan memberikan jalan keluar. Shalom. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.